Sepatu adalah item alas kaki yang dimaksudkan untuk melindungi dan kenyamanan kaki manusia. Sepatu juga digunakan sebagai barang dekorasi dan fashion. Desain sepatu sangat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari budaya ke budaya, dengan bentuk awalnya terikat pada fungsi. Meskipun kaki manusia dapat beradaptasi dengan berbagai medan dan kondisi iklim, namun tetap rentan terhadap bahaya lingkungan seperti bebatuan tajam dan suhu ekstrim, yang dilindungi oleh sepatu. Beberapa sepatu dipakai sebagai perlengkapan keselamatan, seperti sepatu bot baja yang merupakan alas kaki wajib di tempat kerja industri. Selain itu, mode sering mendikte banyak elemen desain, seperti apakah sepatu memiliki hak yang sangat tinggi atau yang datar. Alas kaki kontemporer sangat bervariasi dalam gaya, kompleksitas, dan biaya. Sandal dasar mungkin hanya terdiri dari sol tipis dan tali sederhana dan dijual dengan harga rendah. Sepatu fashion tinggi yang dibuat oleh desainer terkenal mungkin terbuat dari bahan yang mahal, menggunakan konstruksi yang rumit dan dijual dengan harga yang mahal. Beberapa sepatu dirancang untuk tujuan tertentu, seperti sepatu bot yang dirancang khusus untuk mendaki gunung atau bermain ski, sementara yang lain memiliki penggunaan yang lebih umum seperti sepatu kets, yang telah berubah dari sepatu olahraga tujuan khusus menjadi sepatu penggunaan umum. Secara tradisional, sepatu dibuat dari kulit, kayu atau kanvas, tetapi semakin banyak dibuat dari karet, plastik, dan bahan turunan petrokimia lainnya. Secara global, industri sepatu adalah industri senilai 200 miliar dolar per tahun. 90% sepatu berakhir di tempat pembuangan sampah, karena bahannya sulit dipisahkan, didaur ulang, atau digunakan kembali. Sepatu paling awal yang diketahui adalah sandal kulit kayu Sagebrush yang berasal dari sekitar 7.000 atau 8.000 SM. Ditemukan di Fort Rock Cave di negara bagian Oregon AS pada tahun 1938. Sepatu kulit tertua di dunia, terbuat dari sepotong kulit sapi yang dicampur dengan tali kulit di sepanjang jahitan di bagian depan dan belakang. Ditemukan di kompleks Gua Areni 1 di Armenia pada tahun 2008 dan diyakini berasal dari tahun 3500 SM. Sepatu Tezi The Iceman, berasal dari tahun 3300 SM, menampilkan alas kulit beruang coklat, panel samping kulit rusa, dan jaring tali kulit kayu, yang ditarik ketat di sekitar kaki. Sepatu Jotunheimen ditemukan pada Agustus tahun 2006. Para arkeolog memperkirakan bahwa sepatu kulit ini dibuat antara 1800 dan 1100 SM, menjadikannya barang pakaian tertua yang ditemukan di Skandinavia. Diperkirakan bahwa sepatu mungkin telah digunakan jauh sebelum ini, tetapi karena bahan yang digunakan sangat mudah rusak, sulit untuk menemukan bukti alas kaki paling awal. Dengan mempelajari tulang jari kaki yang lebih kecil sebagai lawan dari jempol kaki, diamati bahwa ketebalannya berkurang sekitar 40.000 hingga 26.000 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan para arkeolog menyimpulkan bahwa memakai sepatu mengakibatkan pertumbuhan tulang yang lebih sedikit, menghasilkan jari kaki yang lebih pendek dan lebih tipis. Desain paling awal ini sangat sederhana dalam desain, seringkali hanya kantong kaki dari kulit untuk melindungi kaki dari batu, serpihan, dan dingin. Banyak penduduk asli awal di Amerika Utara mengenakan jenis alas kaki yang serupa, yang dikenal sebagai moccasin. Ini adalah sepatu ketat bersol lembut yang biasanya terbuat dari kulit atau kulit bison. Banyak moccasin juga dihiasi dengan berbagai manik-manik dan hiasan lainnya. Sepatu moccasin tidak dirancang untuk tahan air, dan dalam cuaca basah dan bulan-bulan musim panas yang hangat, kebanyakan penduduk asli Amerika bertelanjang kaki. Daun tanaman sisal digunakan untuk membuat benang sandal di Amerika Selatan sedangkan penduduk asli Meksiko menggunakan tanaman yucca. Afrika dan Timur Tengah. Ketika peradaban mulai berkembang, sandal jepit pendahulu sandal jepit modern dipakai. Praktek ini berasal dari gambar mereka di mural Mesir kuno dari 4000 SM. Tebet mungkin merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sandal ini pada zaman Mesir, kemungkinan dari kota Tebes. Kerajaan Tengah adalah saat pertama dari taruhan ini ditemukan.
Tetapi mungkin itu pertama kali memulai debutnya di periode dinasti awal. Sepasang yang ditemukan di Eropa terbuat dari daun papirus dan diperkirakan berusia sekitar 1500 tahun. Mereka juga dikenakan di Yerusalem selama abad pertama era Kristen. Sandal tong dipakai oleh banyak peradaban dan terbuat dari berbagai macam bahan. Sandal Mesir kuno terbuat dari papirus dan daun palem. Masai Afrika membuat mereka dari kulit mentah. Di India mereka terbuat dari kayu. Sementara sandal tong biasa dipakai banyak orang di zaman kuno, seperti orang Mesir, Hindu dan Yunani, melihat sedikit kebutuhan akan alas kaki, dan sebagian besar waktu, lebih suka bertelanjang kaki. Orang Mesir dan Hindu menggunakan beberapa alas kaki hias, seperti sandal tanpa sol yang dikenal sebagai Cleopatra, yang tidak memberikan perlindungan praktis untuk kaki. Asia dan Eropa, orang Yunani kuno sebagian besar memandang alas kaki sebagai memanjakan diri sendiri, tidak estetis dan tidak perlu. Sepatu terutama dipakai di teater, sebagai sarana untuk meningkatkan perawakan, dan banyak yang lebih suka bertelanjang kaki. Atlet di Olimpiade kuno berpartisipasi tanpa alas kaki, dan telanjang. Bahkan para dewa dan pahlawan terutama digambarkan bertelanjang kaki, serta prajurit hoplite. Mereka bertempur dengan kaki telanjang dan Alexander Agung menaklukkan kerajaannya yang luas dengan pasukan bertelanjang kaki. Pelari Yunani kuno juga diyakini telah berlari tanpa alas kaki. Bangsa Romawi, yang akhirnya menaklukkan Yunani dan mengadopsi banyak aspek budaya mereka, tidak mengadopsi persepsi Yunani tentang alas kaki dan pakaian. Pakaian Romawi dipandang sebagai tanda kekuasaan, dan alas kaki dipandang sebagai kebutuhan hidup di dunia yang beradab. Meskipun para budak dan orang miskin biasanya bertelanjang kaki. Tentara Romawi diberi alas kaki kiral, atau sepatu kiri dan kanan berbeda. Sepatu untuk tentara memiliki sol berpaku untuk memperpanjang umur kulit, meningkatkan kenyamanan, dan memberikan traksi yang lebih baik. Desain sepatu ini juga menunjuk pangkat perwira. Semakin rumit lambang dan semakin tinggi sepatu bot di kaki, semakin tinggi pangkat prajurit. Ada referensi tentang sepatu yang dipakai di dalam Alkitab. Di Cina dan Jepang, jerami padi digunakan. Kurung siku buka. Mulai sekitar 4 sm. Orang Yunani mulai memakai alas kaki simbolis. Ini sangat dihiasi untuk secara jelas menunjukkan status pemakainya. Pelacur mengenakan sepatu kulit yang diwarnai dengan pewarna putih, hijau, lemon atau kuning. Dan wanita muda yang bertunangan atau baru menikah mengenakan sepatu putih murni. Karena biaya untuk mencerahkan kulit, sepatu dengan warna yang lebih pucat adalah simbol kekayaan di kelas atas. Seringkali, sol akan diukir dengan pesan sehingga akan membekas di tanah. Tukang sepatu menjadi profesi penting sekitar waktu ini, dengan pembuat sepatu Yunani menjadi terkenal di Kekaisaran Romawi. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe.